Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala ali baitihi at-tayyibin at-tahirin. Wa radhiyallahu ta'ala 'anil muhajirin wal ansar wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Teman dan sahabat semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan belajar membaca kitab Al-Hikamul Athaiyah li Ibni Atha'illah As-Sakandari syarah Ibnu Abbad An-Nafazi Ar-Rundi. Alhamdulillah kita sudah sampai di hikmah yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu wasyarihu rahimahumallahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihima amin ya rabbal alamin. Al-hikmatus salisah qala Ibnu Atha'illah. Hikmah yang ketiga. Berkatalah oleh Ibnu Atha'illah, sawabikul himami la takhriku aswaral aqdar. Bermula terdahulunya segala kekuatan. Himam di sini kita artikan kekuatan. Bermula yang mendahului dari segala kekuatan. Arti yang mendahului yang pengaruhnya sangat cepat. Idhafah sifat kepada mausuf, asalnya bermula kekuatan yang sangat cepat pengaruhnya. Al-himamus sawabiq. Bermula kekuatan-kekuatan yang sangat cepat pengaruhnya itu la takhriku. Tidak bisa membobol ia, tidak bisa membelah ia aswaral aqdar akan pagar-pagar takdir. Akan takdir yang seperti pagar. Artinya begini, betapapun seseorang punya kehebatan secara umum dulu, katakanlah dia bisa merubah banyak hal, punya kekuatan yang dahsyat, namun kekuatannya tetap tidak bisa merubah takdir. Semua yang terjadi dengan kekuatannya itu tetap masih dalam wilayah takdir Allah. Kita lihat syarahnya. Qala Ibnu Abbad, berkatalah oleh Ibnu Abbad rahimahullah, apa kata beliau? Al-himamus sawabik hiya quwan nafsil lati tanfa'ilu anha ba'dul mawjudat bi'idnillahi ta'ala. Bermula himamus sawabik yang ada dalam hikmah. Hiya, dianya himam itu artinya quwan nafsi, kekuatan jiwa, tanfa'ilu, yang terjadi darinya kekuatan jiwa ba'dul mawjudat oleh sebahagian yang mawjud bi'idnillahi ta'ala dengan izin Allah. Artinya ada orang-orang tertentu dia punya kekuatan jiwa, katakanlah semacam karomah. Satu kekuatan yang terjadi darinya oleh sebahagian yang mawjud. Ada orang tertentu bila pengen menjadikan sesuatu, katakanlah cerita-cerita zaman dulu misalkan, daun pisang kering dirubah jadi duit. Nah itu maksudnya kekuatan jiwa yang tanfa'ilu mutawa'ah, yang terjadi darinya kekuatan tadi oleh sebahagian yang mawjud. Dari kertas biasa berubah menjadi duit, itu namanya mawjud. Berubahnya dengan izin Allah, itu namanya himamus sawabek. Himam ini tekad sawabek yang sangat cepat, tekad yang pengaruhnya cepat. Jadi himam di sini beliau mengartikan kuah, kekuatan. Watusammiha sufiyatu himmah. Menamakan akannya kekuatan oleh sufiyah akan himmah. Kekuatan yang dari kekuatan itu bisa menjadikan sesuatu. Tentunya sesuatu yang jadi itu dengan izin Allah. Para sufiyah menamakannya dengan himmah. Fayaqulun, maka berkatalah mereka kaum sufi. Bagaimana ibarat kaum sufi? Ahala fulanun himmatahu ala amrin ma. Telah merubah oleh si fulan akan himmahnya kepada amrin ma, kepada perkara apapun, mana kirah mausufah. Artinya begini, ketika seseorang mampu katakanlah merubah daun pisang menjadi duit. Ini bahasa sufi. Ahala fulanun himmatahu. Telah memalingkan oleh si fulan akan tekadnya ala amrin ma, atas urusan apapun, hingga urusan apapun itu pun mawujud dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya himam. Ahala fulanun, memalingkan, merubah oleh fulan akan tekadnya kepada perkara apapun, fan fa'ala lahu zalik, maka terjadilah baginya si fulan oleh demikian. Sehingga apa yang dia inginkan tadi terjadilah
dengan izin Allah. Wa hadhil himamus sabiqah la tanfa'ilul asya'u anha illa bil qada'i wal qadar. Dan bermula ini himmah sabiqah atau kekuatan tadi. Ini kekuatan yang sangat cepat pengaruhnya itu la tanfa'ilul asya'. Tidak terjadilah oleh perkara-perkara darinya kekuatan, melainkan dengan qada dan qadar. Ketika seseorang bisa merubah sesuatu menjadi sesuatu yang lain, punya kekuatan yang dahsyat tadi. Jadi kekuatan yang dahsyat disebut himamus sabiqah. Himam dia itu tetap tidak bisa menjadikan sesuatu melainkan dengan qada dan qadar Allah. Ketika dia merubah katakanlah daun pisang jadi duit, itu tetap masih dengan izin Allah. Tanpa izin Allah tidak ada apa-apanya. Nah, jadi wahwa makna qaulina, dianya himmah sabiqah atau kekuatan dahsyat tadi tidak bisa menjadikan apapun melainkan dengan qada dan qadar Allah. Itulah makna ucapan kami biidznillahi ta'ala, dengan izin Allah. Fahiya ala hali sabaqiyatiha wa nufuziha la takhriku aswar al-aqdar. Maka dianya kekuatan yang kuat tadi di atas keadaan mendahuluinya. Arti sabaqiyah mendahuluinya, cepat pengaruhnya, wa nufuziha dan terlaksananya itu la takhriku, dia tetap tidak bisa membelah pagar takdir. Wala tanfaduha, dan tidak bisa menembus ya akannya takdir. Artinya tekad yang kuat tadi, atau katakanlah kekuatan dahsyat tadi yang bisa menjadikan sesuatu yang tidak ada menjadi ada, atau merubah satu benda ke benda yang lain, itu tetap masih tidak bisa merubah takdir Allah. Apalagi nanti kekuatan-kekuatan yang kecil. Itu yang mau dijelaskan di sini. Wa hadhil himam qad takunu lil auliya'i karamah. Dan ini himmah kadang-kadang ada ia bagi aulia itu disebut karamah. Wa qad takunu li ghairihim istidrajan. Dan kadang-kadang ada ianya himmah bagi selain mereka para wali itu disebut istidrajan wa makra. Istidraj dan makar, tipu daya. Jadi yang memiliki kekuatan jiwa tadi bukan hanya para wali. Kalau para wali yang memilikinya disebut kekeramatan. Kalau bukan para wali disebut istidrajan misalkan, pembiaran. Ketika tukang sihir juga bisa merubah kadang sesuatu menjadi sesuatu yang lain. Itu istidrajan atau makar, tipu daya. Kama takunu lil aini was sahiri, sebagaimana yang ada ianya himmah itu sabit bagi ain dan bagi sahir. Ain itu orang yang punya kekuatan mata, bisa mempengaruhi orang lain dengan matanya. Dan tukang sihir misalkan, tukang sihir kan juga bisa merubah sesuatu menjadi sesuatu. Wa qad sabata annal aina haqqun, dan sungguh telah sebutlah bahwa sungguh ain itu memang benar adanya. Wasihara haqqun, dan sihir itu benar adanya. Wa ma'nahu mazakarna, bermula maknanya ain dan sihir itu apa yang telah kami sebutkan. Artinya ketika tukang sihir bisa merubah sesuatu menjadi sesuatu yang lain. Wahasilu zalik, dan bermula kesimpulan demikian itu annahu yajibu ayya'taqida annaha asbabun la ta'sira laha. Dan bermula kesimpulan demikian bahwa sungguhnya seseorang itu wajiblah bahwa beriktikad dia bahwa sungguhnya himmah, kekuatan tadi itu hanya sebab, la ta'sira laha, yang tidak ada pengaruh baginya sebab, wala fa'iliyah, dan tidak punya kekuatan untuk bisa membuat sesuatu, semuanya dengan izin Allah. Wa annal fa'ilah wallahu ta'ala wahdah indaha la biha, dan bahwa sungguh pelaku, dianya pelaku itulah Allah Ta'ala sendirinya, indaha di ketikanya ada himmah tadi, la biha bukan dengannya himmah. Misalkan ketika tukang sihir pengen merubah koran jadi duit, artinya himmah dia itu bukan himmah dia yang merubah kertas menjadi duit, tapi ketika itulah Allah menciptakan kertas itu menjadi duit. Itu maksud indaha la biha. Jadi hikmah ketiga ini sebagai perantara untuk menuju hikmah keempat. Karena di hikmah keempat musannif akan
membahas tentang pengaturan. Bagaimana hukumnya? Boleh nggak kita mengatur banyak urusan, memikirkan masa depan sehingga kita galau sendiri? Nah, kita membayangkan nanti di depan akan terjadi banjir besar, jadi kita harus bikin rumah yang tinggi misalkan. Apakah perlu seperti itu pengaturan? Apakah bisa mempengaruhi takdir? Nah, tentunya tidak. Karomah saja tidak bisa mempengaruhi takdir, apalagi cuma pengaturan kita yang sangat sepele. Ya ini. Wa ka'annal mu'allifa rahimahullahu ta'ala innama awrada hadhil mas'alah baina kalamihi fit tadbir. Seolah-olah mu'allif rahimahullah hanya saja mendatangkan dianya mu'allif akan ini masalah di hadapan pembicaraannya mu'allif dalam masalah tadbir di hikmah selanjutnya, liwa'arrifaka, supaya memberitahukan dianya mu'allif kepadamu dengan demikian anna wujudat tadbir, bahwa sungguh adanya pengaturan, la jadwalahu, itu tidak ada manfaat baginya tadbir, wala faedah, dan tidak ada faedahnya. Li'annal himmatal fa'alah idza lam tufid fi kharaqi aswaril aqdari syai'an kaifa yufidu fi dzalika tadbir. Karena himmah fa'alah, kekuatan yang sangat berpengaruh saja, kekuatan yang dahsyat saja, apabila tidak memberi faedah ya dalam membobol pagar-pagar takdir akan sesuatu, maka kaifa yufidu, bagaimana bisa memberi faedah pada demikian merubah pagar takdir oleh tadbir. Kalau kekuatan dahsyat saja tidak bisa mempengaruhi apa-apa, apalagi cuma tadbir, pengaturan yang sepele. Wa ma la faidata fihi fudulun, dan sesuatu yang tidak ada faedah padanya itu dianggap fudul, sesuatu yang sia-sia, yang lebih, yang tidak penting. La yang bagi ayyatasyaghalla bihi, yang tidak sepantaslah bahwa sibuk ianya seseorang dengannya mala faedah. Wa yata'abu fihi dzawul uqul, dan tidak sepantaslah bahwa wa yata'aba, kita ataf yatasyagha, dan tidak pantaslah bahwa melelahkan diri padanya ma yang tidak ada faedah oleh zawul uqul, orang-orang yang berakal. Walizalik, karena itu berkatalah oleh mu'alif di hikmah selanjutnya, arih nafsak, istirahatkan dirimu nanti. Jadi sampai di sini kita lihat footnote ini, catatan kaki Sawabikul Himam 1, kita lihat. Sawabikul Himam ail himamus sawabek, terdahulunya tekad, artinya al himamus sawabek, tekad-tekad yang mendahului. Karena himam di sini artinya, arti dasarnya tekad, tapi maksudnya di sini kekuatan yang sawabek. Apa arti sawabek? Zatis sabaki wa takaddumi, yang mempunyai keterdahuluan dan takaddum, terdahulu. Apa maksud terdahulu? Syariat taksir, cepat pengaruhnya. Berarti artinya kekuatan yang sangat cepat pengaruhnya. Ketika seorang wali pengen merubah daun pisang jadi duit, katakanlah sebagai contoh, itu kan cepat pengaruhnya. Kekuatan yang cepat pengaruhnya saja tidak bisa mempengaruhi apa-apa melainkan dengan izin Allah, apalagi kekuatan yang biasa-biasa saja. Wahya, dianya himamus sawabek, itu kuwan nafsillati, kekuatan jiwa yang terjadi darinya kekuatan oleh perkara biiradatillah, dengan kehendak Allah dan izinnya Allah. Jadi sawabikul himam min idhafati sifah ilal mausuf, idhafah sifat kepada mausuf, karena asalnya himamus sawabek. Aswar al akdar, pagar takdir, min idhafatil musyabbah bih ilal musyabbah. Ini idhafah musyabbah bih kepada musyabbah, asalnya takdir yang seperti pagar. Wa ma'nal hikmah annal himama ma'a sabqiha wa sur'ati ta'siriha wa imkani nufudiha la takhriku aqdarahu ta'ala al-masunah al-mahfudah allati ka'annaha madinatu zati aswarin. Ya. Faulaziyah aswarin faulaziyah la takhriku wa la tanfudu fiha al-quwa mahma adumat. Jadi bermula makna hikmah itu buah sungguh himmah, kekuatan ma'asabakiha, bersama terdahulunya kekuatan, bersama cepat pengaruhnya kekuatan dan mungkin terlaksananya kekuatan, itu tidak bisa membelah ia akan takdirnya Allah Ta'ala, takdir yang masunah, yang terjaga,
al-mahfudah, lagi yang dipelihara. Takdir allati, yang seolah-olahnya takdir itu kota zati aswarin fauladiyah, kota yang mempunyai pagar yang kuat, itu la takhrab. Jadi kekuatan yang kuat tadi pun tidak bisa dibelah. Seperti kota yang mempunyai pagar yang kuat yang tidak bisa ditembus. Wala tanfadu, dan tidak tertembus, terlaksana dalamnya pagar kota tadi oleh kekuatan. Mahma azumat, betapapun besar ianya kekuatan. Wa min sama, karena itu fayajibu i'tiqadu annal himam asbabun la ta'sira laha. Karena itu wajiblah oleh meyakini bahwa sungguh kekuatan itu hanya sebab yang tidak ada pengaruh baginya. Wala fa'iliyah, dan tidak bisa melakukan apa-apa. Innal fa'il, sesungguhnya pelaku dianya Allah saja. Wa ma yansha'u anha, dan apa-apa yang terjadi darinya kekuatan hanya saja dianya mah yang terjadi dari kekuatan itu dengan qada Allah dan kadarnya Allah. Wa hadhil hikmah ta'lilun li hikmatil lati qablaha. Jadi ini hikmah merupakan ilat dari hikmah sebelumnya. Wa tamhid, dan persiapan untuk masuk hikmah sesudahnya. Jadi maksud alasan bagi hikmah sebelumnya. Jadi ketika kita pengen hikmah sebelumnya, hikmah kedua, ketika kita berada pada satu makam yang sudah ditentukan oleh Allah, kemudian kita pengen keluar dari makam yang sudah ditentukan, pengen keluar dengan kekuatan kita sendiri, tentunya tidak bisa. Tunggulah Allah yang akan memindahkan kita dari satu makam ke makam yang lain. Kemudian di hikmah selanjutnya, hikmah salisah, Ibnu Athaillah berkata, ya, arih nafsaka minat tarbiyah, istirahatkan olehmu akan dirimu dari pengaturan. Kenapa kita mengistirahatkan diri kita dari pengaturan? Karena pengaturan kita nggak ada faedahnya. Ya, karena kekuatan yang dahsyat sekalipun semuanya masih dalam wilayah takdir Allah, apalagi hanya pengaturan-pengaturan kecil. Ya, makanya beliau mengatakan arih nafsaka minat tarbir, istirahatkan olehmu akan dirimu dari mengatur-ngatur, fama qama bihi ghairuk angka. Maka berulama yang telah mengurus dengannya oleh selainmu untukmu, la takum bihi li nafsik. Janganlah engkau urus dengannya untuk dirimu. Sesuatu yang sudah ditanggung, yang sudah diurus oleh orang lain, jangan kita urus lagi. Apa maksud dari hikmah ini? Qala Ibnu Abbad rahimahullah, berkatalah oleh Ibnu Abbad rahimahullah. Tadbirul khalqi li umuri dunyahum alal wajhil ladzi naqulu lahu mazmum. Bermula pengaturan makhluk terhadap urusan-urusan dunia mereka di atas jalan alladzi yang kami katakan akannya jalan itu tercela. Kita terlalu mengatur-ngatur kehidupan kita, maksudnya membayangkan masa depan yang suram, yang rumit, hingga kita dari sekarang sudah mempersiapkan segalanya. Urusan dunia khususnya itu tercela. Kenapa? Lianna Allah Ta'ala qad takaffala lahum bidzalik, karena Allah Ta'ala sungguh telah menanggung ianya Allah bagi mereka dengan demikian. Semua urusan dunia kita ditanggung oleh Allah. Wa qama bihi anhum, mengurus ianya Allah dengannya urusan untuk mereka manusia. Wa talaba minhum ayyafragu qulubahum minhu, meminta ianya Allah dari mereka makhluk akan bahwa mengosongkan oleh mereka akan hati mereka darinya urusan. Kita nggak perlu mikirkan urusan rezeki kita misalkan. Wa yaqumu bihaqqi ubudiyatih, dan hendaklah melaksanakan oleh si makhluk dengan hak kehambaannya. Tugas kita menjadi hamba Allah. Segala urusan yang menyangkut dengan kebutuhan kita sudah menjadi tanggungan Allah Subhanahu wa taala. Ulang lagi, karena Allah Ta'ala sungguh telah menanggung ianya Allah bagi mereka, dengan demikian mengurus ianya Allah dengan demikian dari mereka, meminta ianya Allah dari mereka bahwa mengosongkan oleh mereka akan hati mereka dari demikian, melaksanakan oleh mereka dengan hak kehambaannya dan dengan tugas-tugas taklifnya fakat. Jadi tugas kita melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah berupa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa arti tadbir? Wa huwa ayyuqaddiral abdu li nafsihi syu'unan yakunu 'alaiha min amri dunyahu ala ma taqtadhihi syahwatuhu wa hawahu. Dianya tadbir itu bahwa ayyuqaddira, mengatur oleh si hamba untuk dirinya syu'unan, akan perkara-perkara yang akan adalah ianya si hamba di atasnya perkara dari urusan dunianya si hamba sesuai dengan ma yang dikehendaki akalnya oleh syahwatnya si hamba dan hawa nafsunya si hamba. Jadi maksud tadbir di sini
Seorang hamba mengatur untuk dirinya beberapa hal. Yakunu, yang dia merasakan akan mengalami hal itu di masa depan untuk urusan dunia. Sesuai dengan nafsunya. Kayak cerita tadi, ini kita membayangkan ini kehidupan ke depan ini akan paceklik, sempit, susah. Berarti dari sekarang kita harus mengumpulkan duit banyak-banyak untuk menyiapkan bekal. Saldo harus banyak. Nah, ini masalahnya. Ketika banyak saldo, kita merasa damai. Seolah-olah saldo bisa mempengaruhi. Padahal semuanya dalam takdir Allah. Dalam sekejap saldo bisa saja hilang. Nah, itu maksudnya. Wa yudabbiru laha ma yaliku biha. Dan mengatur ia untuknya syu'un tadi akan ma yang layak ia dengannya syu'un min ahwalin wa a'malin. Atau laha kita kembali ke nafsi. Mengatur ia untuk jiwanya akan apa yang layak ia dengannya jiwa min ahwalin dari segala kondisi dan perbuatan-perbuatan. Wa yasta'iddu lidzalik dan bersiap-siap ia untuk demikian. Wa yahtammu li ajlik, mementingkan ia karenanya demikian. Wa hadza ta'bun 'adzimun, ini adalah kelelahan yang besar. Ista'jalahu li nafsih, yang mempercepat ia akannya kelelahan untuk dirinya. Ini yang terlarang. Ketika seorang hamba mengatur untuk dirinya, membayangkan beberapa hal yang akan dialaminya di masa depan untuk urusan dunia, sesuai dengan kehendak nafsunya. Sesudah dia membayangkan masa depan akan begini dan begini, mulailah dia yudabbiru, mengatur ia untuk nafsunya tadi. Oh, berarti kalau akan terjadi banjir, misalkan di perkiraan nih tahun depan akan banjir, berarti kita harus bikin rumah yang besar, yang tinggi, harus ada perahu segala macam. Itu maksudnya dia mengatur untuk dirinya sesuatu yang layak ia dengannya dari ahwal dan a'mal, dan sudah bersiap ia untuk demikian, dan mementingkan ia karena demikian, mulai sibuk ia. Wa hadza ta'bun 'adzim. Ini merupakan kelelahan yang besar yang dia percepat untuk dirinya. Orang hal itu belum terjadi, dia sudah jauh-jauh hari menyibukkan diri. Ini yang dilarang. Wa la'alla aksara ma yuqaddirhu la yaqa. Dan bisa saja kebanyakan ma yang mentakdirkan ia, membayangkan ia akannya ma itu tidak terjadi. Kebanyakan yang kita duga-duga, yang kita kira-kira akan terjadi di masa depan justru tidak terjadi. Kalau tidak terjadi, fayakhibu dhannuh, maka sia-sialah oleh prasangkanya. Wa yabtulu sa'yuh, dan batallah oleh usahanya. Usaha yang sudah dilakukan yang mendahului hal-hal yang belum terjadi jadi sia-sia, enggak ada manfaatnya, menghabiskan umur. Summa fihi min tarkil ubudiyah. Kemudian di dalamnya mengatur itu dari meninggalkan kehambaan. Mestinya seorang hamba ya manut kepada tuannya. Enggak perlu mengatur ini itu. Ya, jadi dalam mengatur itu kita meninggalkan sifat ubudiyah kita. Wa mudadati ahkamir rububiyah. Mudadah kita atah kepada tarki. Dalamnya pengaturan itu berlawanan hukum-hukum ketuhanan. Yang mengatur itu Tuhan, bukan kita. Ya. Wa munaza'atil qadar, dan di dalamnya pengaturan itu ada berupa menentang takdir Allah. Semua yang sudah ditakdir Allah ya pasti terjadi, betapapun kita mengatur mengurusnya. Wa idha'atil umur, dan di dalamnya juga ada berupa menyia-nyiakan umur. Ma yahmilul aqila ala tarkihi wajidnabih. Jadi fihi ini khabar muqaddam, ma yahmilu mubtada muakhar. Jadi kita artikan kemudian sabit padanya tadbir. Sabit dalamnya tadbir tadi. Apa dalam tadbir? Meninggalkan ubudiyah, berlawanan hukum Tuhan, menentang takdir, menyia-nyiakan umur, itu mah yahmilul aqila, yang mendorong ia akan orang yang berakal untuk meninggalkannya tadbir dan meninggalkannya tadbir, meninggalkan dan menjauhinya tadbir. Wa qata'i mawaddihi wa asbabih, dan memotong sumber-sumbernya dan penyebab-penyebabnya tadbir. Jadi seorang yang berakal tidak akan bersusah-susah untuk memprediksi masa depan. Qala Sahal bin Abdullah radhiyallahu an, berkatalah oleh Sahal bin Abdullah radhiyallahu an. Apa kata beliau? Zarut tadbira wal ikhtiyar, tinggalkan olehmu oleh mengatur-ngatur dan memilih-milih. Fa innahuma yuqaddirani 'alan nasi aisyahum, karena keduanya tadbir dan ikhtiar bisa mengeruhkan keduanya terhadap manusia akan kehidupan mereka, membuat kehidupan kita jadi keruh dan galau, membayangkan hal-hal yang belum tentu terjadi. Qala Sayyidi Abul Hasan Asy-Syadzili, berkatalah oleh tuanku Abul Hasan Asy-Syadzili, in kana wala budda an tudabbiru fadabbiru alla tudabbiru.
Jika adalah dan tidaklah bahwa engkau pengen mengatur, fadabbiru aturlah, bahwa tidak engkau atur. Fadabbiru alla tudabbiru, maka atur olehmu supaya bahwa tidak perlu engkau atur. Kalau kita pengen mengatur, mengurus ini itu, uruslah supaya kita tidak perlu mengurus. Ya, berusahalah supaya kita tidak perlu memikirkan hal-hal yang di depan, khususnya yang berkaitan dengan urusan dunia. Wa hadhil mas'alah asasu tariqil qaum. Bermula ini masalah tadbir itu pondasi tarikatnya kaum sufi. Bal hiya jumlatuhu wa kulliyatuh. Bahkan dianya ini masalah, yaitu masalah tadbir, itu merupakan jumlatuhu. Jumlah artinya seluruhnya pondasi kaum sufi itu. Wa kulliyatuhu, dan seluruhnya. Seolah-olah dalam tarikat sufi yang menjadi hal pokok ya masalah tadbir ini. Ketika pengaturan ini kita mesti serahkan semuanya kepada Allah, baru sah disebut kita sebagai ahli tarikat. Kalau masih sibuk dengan urusan duniawi, itu tidak disebut sebagai ahli tarikah karena nggak ada fondasinya. Wal kalamu fiha tawilun arid, dan bermula pembahasan pada masalah ini, padanya masalah itu tawilun, panjang lebar. Wa inna maqtasarna fiha ala hadzal qadaril yasir min at-tanbih li anna al-muallifa rahimahullah afrada fi hadzal ma'na kitaban samahu at-tanwir fi isqatit tadbir. Hanya saja kami batasi dalam ini masalah terhadap ini batas yang sedikit daripada pemberitahuan. Kenapa? Artinya begini, masalah tadbir ini panjang lebar pembahasannya. Tapi di sini beliau tidak membahas panjang lebar, cukup sedikit saja sebagai pemberitahuan. Kenapa? Li'annal mu'allif, karena Syekh Athaillah rahimahullah afroda telah mengkhususkan beliau pada ini makna kitaban, satu kitab yang beliau namakan dengan At-Tanwir fi Isqatit Tadbir. Masalah segala pengaturan, apa yang perlu diatur, apa yang tidak perlu diatur, beliau sudah mengkhususkan satu kitab membahas tentangnya panjang lebar. Nama kitabnya At-Tanwir fi Isqatit Tadbir. Ahsana fihi ghayatal ihsan. Yang memperbagus ianya Syekh dalamnya kitab akan ghayatal ihsan, akan puncak kebagusan. Beliau membahas di sana dengan pembahasan yang indah. Wa qarrabal amra fihi, dan telah mendekatkan ianya Syekh akan urusan dalamnya kitab bihaisu yustaghna bihi amma sunnifa fi hadhihi tariqah min diwan. Kira-kira dicukupkan dengannya kitab dari yang dikarang akan dia nyama pada ini tarikat daripada dewan, kitab-kitab besar. Jadi di mana kitab Tanwir ini sudah cukup untuk membahas hal-hal yang berkaitan dengan tadbir ini, tidak perlu kepada kitab-kitab lebar lagi. Fatah siluhu muta'ayyanon ala kulli muridin najib. Maka mendapatkan kitab tersebut, yaitu At-Tanwir ini, itu muta'ayyan, sesuatu yang mesti terhadap setiap murid yang najib. Murid yang beruntung, murid yang pintar, dia akan mencari kitab At-Tanwir fi Isqatit Tadbir. Nah, cuman coba kita lihat. Apa yang perlu dilihat lagi? Nah, at-tadbir lughatan. Tadbir secara bahasa wan nadhuru, melihat fil umuri wa awakhiriha, melihat segala perkara dan akibat-akibatnya perkara. Awakhiriha, akhir perkara. Kita membayangkan kalau begini, kalau begini, berarti kita harus begini. Nah, ini. Wa fil istilah, dalam istilah kama yufahamu min kalami Syekh Zarruq, sebagaimana yang dipahami dari ucapan Syekh Zarruq, wa huwa kummatun min kumamit tasawuf. Syekh Zarruq itu satu kummah, puncak, satu tokoh dari tokoh-tokoh tasawuf. Apa kata Syekh Zarruq? At-tadbiru salah satu aksam. Tadbir itu ada 3 macam. Pengaturan itu ada 3 macam. Kismun madhmum, kismun matlub, kismun mubah. Satu macam tercela, satu macam dianjurkan, satu macam boleh-boleh saja. Ada 3 macam tadbir. Jadi tadbir yang terlarang di sini tadbir yang mana? Coba kita lihat. Fa amal kismul madhmum fa huwa alladhi yashabuhul jazmu wa tasmimu diniyan au dunyawiyan. Adapun bahagian yang dilarang, dianya bahagian yang dilarang itulah alladhi, maksudnya tadbir-tadbir yang disertai akannya tadbir oleh jazam dan oleh tasmim, oleh harus begitu, baik urusan dunia ataupun urusan agama. Jadi tadbir yang terlarang, tadbir yang disertai dengan keyakinan, seolah-olah kita yakin banget itu akan terjadi. Nah, ini di depan kayaknya misalkan harga-harga atau beras akan langka, berarti kita harus menumpuk beras yang banyak sekarang. Sehingga kita yakin banget itu akan terjadi, kemudian kita pun melakukannya, itu tercela banget. Wa ammal matlub fa huwa tadbiru ma tukallifuhu minal wajibat.
Adapun matlub, tadbir yang dianjurkan yaitu tadbir mengatur ma tukallifuhu. Ma takallafahu, ma yang telah memberatkan. Ini kita kembalikan kepada syara akannya ma yang memberatkan ianya syara. Akannya ma minal wajibat wa ma tundabu ilahi minat ta'ah ma'a tafwidil masyiah wan nadri ilal qudrah. Adapun matlub, dianya tadbir yang matlub itu tadbiruma. Mengatur segala urusan. Ini kenapa begini? Tukallifuhu, takallafahu. Yang telah memberatkan ianya syara akannya daripada segala kewajiban. Nah, jadi maksudnya begini. Adapun pengaturan yang dianjurkan yaitu kita mengurus segala hal yang agama mewajibkan kita untuk melakukannya. Bagaimana supaya kita bisa melakukan sholat dengan rapi, supaya bisa puasa esok hari, supaya bisa berangkat haji segala macam. Itu boleh-boleh saja dianjurkan. Dan mama yang dianjurkan kepadanya ma daripada yang taat. Bersama tetap menyerahkan tafwidul masyiah, menyerahkan segala urusan kepada Allah Subhanahu wa taala dan melihat kepada kudrahnya Allah. Wa hadza yusamman niyatus shalih. Ini dinamakan niat yang soleh, keinginan untuk melakukan yang terbaik. Faqad qala alaihi salam, Nabi bersabda, niyatul mu'min khairun min amalih. Niat seorang yang beriman lebih baik dari amalnya. Wa amal qismul mubah fa huwa tadbir fi umuri dunya aw tabi'iyyan ma'at tafwidil masyiah. Adapun bahagian yang dibolehkan yaitu tadbir pada urusan dunia, mengatur urusan-urusan dunia atau urusan-urusan tabiat yang biasa-biasa. Bersama tetap menyerahkan urusan bagi masyiah Allah. Jadi maksudnya begini, kita mau bikin rumah, sebelum bikin rumah kita planning dulu. Jadi planning itu namanya tadbir, itu mah nggak apa-apa. Jadi berapa batakunya yang diperlukan, berapa pasir segala macam. Nah, begitu maksudnya. Itu justru penting, jangan asal kerja, harus ada plannya, itu nggak dilarang. Itu maksudnya ada bahagian tadbir yang dibolehkan yaitu tadbir pada urusan dunia atau urusan tabiat bersama tetap menyerahkan urusan bagi Allah Subhanahu wa taala. Walahi yumhalu qauluhu, dan di atas ini bahagian yang ketiga dipahami akan sabda Nabi. Apa kata Nabi? At-tadbiru nisfu aish. Pengaturan itu setengah dari kehidupan. Jadi sebelum kita mengerjakan sesuatu ada planningnya yang baik supaya menghemat waktu. Nah, tadinya kalau kita kerja tanpa blueprint, tanpa persiapan membutuhkan misalkan 10 jam, begitu sudah kita setel semuanya, kita rapikan apa yang harus kita lakukan pertama, prioritas ini itu bisa menghemat setengah kehidupan. Itu maksudnya pengaturan itu separuh dari kehidupan. Wa tadbirul ladzi da'al arif billah Ibnu Athaillah al-Murid ayuriha nafsahu minhu wa tadbirul munafilul ubudiyah. Jadi tadbir, pengaturan-pengaturan yang mengajak oleh Syekh Athaillah akan si murid bahwa meninggalkan, mengistirahatkan ia akan darinya tadbir, itu tadbir yang menafi bagi ubudiyah. Jadi Syekh Athaillah berkata, arih nafsak, istirahatkan dirimu dari mengatur-ngatur pengaturan yang dilarang tadi, atau yang beliau ajak kita supaya kita menenangkan diri, enggak usah mengatur, yaitu pengaturan yang bisa menafikan kehambaan kita. Contohnya bi antakulu, dengan bahwa engkau berkata laula fa'altu kadza makana kadza, andaikan aku tidak melakukan itu enggak akan terjadi itu. Lau anni fa'altu kadza kana kadza, seandainya aku memperbuat ini itu maka pasti seperti ini seperti itu. Enggak mungkin seperti ini seperti itu. Fa innallaha ta'ala dabbaral asya' fi sabiqi ilmi. Karena Allah Subhanahu wa taala telah mengatur semua urusan pada ilmunya yang kadim. Wa maqama bihi ghairuka anka, apa-apa yang telah dilakukan dengannya oleh selainmu untukmu, la takum bihi li nafsik, janganlah engkau urus dengannya untuk dirimu. Kita uruslah hal-hal yang diminta oleh Allah, tinggalkan hal-hal yang tidak diminta oleh Allah. Nah, mungkin lebih kurang seperti itu yang bisa saya pahami. Mohon maaf atas segala kekurangan, moga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.